Lesti dan Rizky Bilar. Saya tuh tanyain terus di posisi saya tuh sampai aduh gimana ya sudah sampai bingung. Karena banyak wartawan dari dulu mereka datang pertama Rizky Bilar kan saya nggak tahu Rizky Bilar siapa waktu itu. Tanya Lesti udah punya nama, siapa yang tahu Lesti? Dengan suara yang bagus dan ada problem kemarin dia baca menikah orang jadi terenyuh kasihan dengan perjalanan waktu yang panjang akhirnya gagal. Karena dia mengikuti nasihat dan keinginan orang tua, masih hormat, jadi masih ngikutin aturan orang tua. Tapi ada momen tepat di mana datanglah seorang Rizky Bilar dengan versi cerita masing-masing, disatukan dengan tanpa sengaja tapi dibuat settingan, akhirnya mereka punya nama dan besar sekali. Jelas yang bawa hoki Lesti, Rizky ke bawah ceritanya seorang Lesti yang gagal nikah. Dan ini membawa bumi rezeki luar biasa buat Rizky. Akan Rizky jangan sampai nyanyikan Lesti ini. Tapi justru memang saya lihat nggak ada pernikahan. Kamu menikah juga menikah cuma sebentar. Karena nanti emang di sini kita lihat Rizky masalah kenyamanan terhadap Lesti. Jiwa keibuannya, jiwa yang ngerangkulnya ada, cuman kita lihat ada mungkin bahasa tubuhnya yang berlebihan dari Lesti yang kan mungkin pakai hijab, berarti harus ada batasan-batasan di mana kita bersikap. Tapi kita lihat bakal ada berlebihan, tapi itu kembali ke haknya masing-masing. Ya, saya juga belum bisa berhijab, jadi saya sangat orang yang bisa berhijab dan luar biasa. Tapi di sini Rizky memang lebih naik tadi mas. Jangan sampai keluar dari pakem ada sifat yang tidak baik seperti sombong, tidak boleh yang bersifat misalkan sama gua, jangan. Bagaimanapun dia besar oleh Lesti dan dia terima kasih itu. Dan sekarang dengan rezeki yang luar biasa buat Rizky Bilar harus bisa dikelola dengan baik, karena kedepannya memang masih banyak rezeki yang ngalir walaupun mulai gak ada ceritanya. Nah, berarti ada dua. Yang pertama, kalau seandainya menikah dan tidak. Kalau menikah, sebenarnya berarti Rizky Bilar ini akan lebih oke lagi dong, karena kan dibawa sama Lesti. Tapi enggak seperti itu. Jadi justru setelah menikah, mereka sedikit agak menurun dan justru malah bisa cerai. Perceraian karena udah punya ketiga. Gitu, jadi nanti Rizky juga susu kan. Itu dari pihak siapa pihak ketiga itu? Dari pihak Rizky. Kalau Lesti sih itu termasuk orang pakem. Oke. Nah, berarti kan kalau ini kan kalau menikah, ini kalau nggak menikah. Cuman kalau di tengah-tengah saya bilang berarti sebenarnya yang lebih sayang itu Lesti ke Rizky atau Rizky ke Lesti? Kalau dari pertama kesannya memang Rizky menemukan hal yang baru dan dia selama ini tidak pernah menginginkan seorang figur seorang Lesti. Dia punya keinginan sendiri, tapi bertemu dengan Lesti dia merasa terangkat semuanya. Tapi Lesti menemukan hal baru saat dia patah hati menemukan sosok Rizky Bilar. Sebenarnya kita ngomong-ngomong judul itu bisa aja dengan tadi settingan akhirnya jadi satu. Seperti Atta sama Aurel. Mereka cuma buat konten bareng, settingan seperti itu. Akhirnya ada feel-nya, menyadari semuanya, akhirnya rencana menikah. Demikian juga dengan Rizky Bilar sama Lesti. Mereka cuma settingan, tapi berjalan waktu ada feel-nya dan Rizky merasa menemukan perasaan di situ dan Lesti merasa nyaman. Bisa mereka mampu settingan, akhirnya mereka menikah walaupun nanti ada problem di mana setahun pertama pernikahan akan ada problem. Nah, yang kedua kalau mereka nggak menikah, berarti terus nanti fansnya akan kecewa. Mau syuting, baru beres banget survei lokasi, panas banget di luar. Sekarang saya mau pakai. Fans itu mesti udah punya fantasi bagaimana mereka
punya acara untuk pernikahan dan kehidupan rumah tangga yang selainnya itu. Tapi kan kita bicara takdir mas, ini hanya terawangan saya. Kalau kita bicara takdir, rencana manusia kan bisa apa mas waktu ada bisa cerita. Yang saya takut gini loh mbak, kalau menikah alhamdulillah, dan saya berharap begitu karena ramalan saya pun melihat mereka menikah. Ya kalau kartu ya mbak. Nah tapi kalau mereka nggak sampai menikah mbak, yang saya takutkan itu bukannya nggak menikahnya, tapi takutnya adalah karena mereka takut kalau nanti mereka nggak menikah malah dihujat sama fans. Mereka menikah tapi terpaksa. Kalau menurut saya mereka terpaksa kayak juga enggak ya? Enggak, tapi memang kan saya bilang, Mas ini lihat kartu ada pernikahan, memang bisa menikah mas. Iya. Memang mereka bisa menikah walaupun jangka pendek gitu. Kalau saya bilang arah ke sana sih susah. Ya karena gini mbak, beda dengan gini ya, misalkan saya nih berhubungan sama seorang wanita, jangankan sebelum menikah, setelah menikah aja tiap hari itu misalkan ada juga kan masalah apa-apa, dan kalau ditumpuk mbak, terus kita lihat sesuatu yang negatif, pengennya tuh pasti kan pengen pisah, betul kan? Nah ini 2 orang, nah tapi kebayang nggak ini mereka seperti berdua, CCTV-nya tuh ada ribuan mbak. Orang Rizky Bilar ini nggak bisa datang ke acaranya Lesti gara-gara dia harus latihan bola atau tanding ke Bali. Dihujat mbak, sebenarnya hujat ini fansnya gitu loh kan. Menurut saya kan ya apa ya, orang kan punya acaranya sendiri-sendiri. Saya sama istri saya aja pernah seminggu juga nggak ketemu gitu loh. Masa ini baru pacaran terus nggak ketemu 2 hari? Ya dimarahin gitu kan. Jadi kalau menurut saya kasihan. Nah yang saya kasihan di sini adalah kalau nanti sampai akhirnya mereka ini ada masalah, terus tiba-tiba cuman gara-gara mereka harus sama fans kelihatan mesra, kan tersiksa mbak. Apalagi kalau ya memang orang kalau nggak menikah itu kan bukan berarti salah satunya jelek mbak, bisa jadi memang energinya tidak cocok. Ya dan itu kan diketahui setelah sekian lama jalan. Nah kalau nanti mereka akhirnya nggak bisa menikah, tapi terus karena takut oleh fansnya terus mereka terpaksa menikah, apa nggak malah kasihan? Iya, tapi gini mas, kadang-kadang saya pernah bicara dengan berapa kasus seorang artis, mereka bercerai karena banyak tekanan, tapi ada juga yang menikah karena tekanan juga. Nah mungkin mas jadi bicara seperti itu, mungkin bisa terjadi apapun itu, tapi pilihan tetap ada pilihan. Kalau memang seperti keadaannya, menurut saya tetap ambil pilihan daripada nyakitin orang lain. Mending ngambil sikap duluan daripada kedepannya menyakiti orang ini. Siapa Lesti? Saya ini dipaksa nih mas nikah Rizky sama Lesti. Kalau ujungnya ada yang tersakiti, apa malah lebih parah lagi? Yang tersakiti Lesti? Iya. Nah kalau mereka nggak nikah, yang tersakiti jutaan orang. Itu kembali ke manusia ya. Iya. Kembali ke cara pola pikir mereka, namanya perjodohan, namanya. Artinya fansnya yang harus ngerti dong. Iya, ngerti. Kan jodoh mati mau sudah ada ngatur semua mas. Manusia cuma tinggal berusaha. Rizky udah berusaha. Kalau jodohnya cuma segitu, pertemanan cuma segitu, apa? Terus Rizky berusaha, manusia yang menentukan yang di atas, bukan Lesti. Tapi arah ke sana memang berat, walaupun ada tapi cuma sebentar. Tapi kalau diusahakan bisa nggak? Diusahakan gimana mas? Ya diusahakan biar lama gitu loh, biar jodoh. Kembali ke manusia ya. Kembali ke Lesti sama ke Rizky, karena udah ada masalah ini. Tapi kok Lestinya ikhlas menerima suatu permasalahan itu, kan sekuat apapun notaris setahun dia tak tahu cuma udah bisa. Kalau dia berusaha kuat terus bisa sampai 5 tahun, bisa sampai 6 tahun. Kembali ke manusianya sekarang menikah satu masalah. Saya mikir kan masa kalau nggak, kan didoain saya Indonesia harusnya bisa dong ya mbak ya. Amin, doa orang banyak. Iya makanya. Tapi doa orang banyak tapi lebih berat lagi yang di atas. Gitu. Yang di atas lebih punya kehendak lagi. Betul. Tapi Mbak Yu ini kan judulnya di sini prediksi ya. Iya. Dan Mbak Yu juga enggak istilahnya enggak mendoakan. Iya, enggak mendoakan juga gitu loh. Saya sama manusia doakan yang terbaik-baik aja. Gitu loh. Istilahnya gini, kalau Mbak Yu ini sampaikan berarti kan sebenarnya Mbak Yu itu menyampaikan ini enggak ke Rizky Bilar dan ke Lesti, tapi malah ke fansnya yang berharap banget mereka ini akan menikah. Karena kalau Lesti sama Rizky, walaupun endingnya nggak nikah mbak, rezekinya itu udah 7 turunan juga udah cukup gitu. Kan sampai detik ini misalnya hari ini nih mereka putus, rezekinya udah banyak udah bagus banget. Iya mak. Mungkin fans mungkin udah punya fantasi, tadi saya bilang udah punya keinginan dan doa, tapi kadang mungkin lupakan takdir gitu. Tapi kan harapan mereka baik mas, harapan fansnya mereka tuh baik untuk
menyatukan itu orang public figur mereka itu bisa jadi satu pasangan suami istri gitu loh. Sampai melupakan namanya takdir. Karena seperti tadi Mas Denny bilang artis saja sampai dihujat seperti itu. Karena tapi kan orang tadi kalau kita ngomong tiap orang punya kepentingan, punya pekerjaan, nggak harus melulu suami istri nggak seperti itu kok. Apalagi pacaran seperti itu. Tapi moga-moga aja yang terbaik. Kita doakan terbaik. Tapi santah jalan yang terbaik. Kalau yang terbaik menurut saya kayak Mbak Yu dulu suka Mirsani ini kan Kita Cinta di SMA. Coba dulu karena ya. Dan Yesi Gusman. Ya. Dua orang itu kan orang kan kalau dulu ada sosial media Mbak Yu pasti salah satu, kalau orang sekarang bilang Leslar itu pasti salah satu fans ya kan, pasti kan ngarep banget mereka. Betul. Dan ternyata nggak nikah loh Mbak. Iya betul. Tapi saya nangis gitu. Oh gitu, Mbak Yu nangis. Itu kan bener-bener segitunya ceritanya di depan percintaan mereka dan gitu loh. Saya kan ngikutin itu Mas. Jadi Mbak Yu dulu juga pernah kayak anak-anak umur 18-17 tahun ini termain-main. Tetap Mas, saya bagaimanapun zaman saya termasuk orang tipe-tipe melankolis itu. Kalau saya sedih dan sedikit romantis. Iya. Saya kalau lihat kayak gitu kadang saya kembali ke saya udah berjuang seperti itu, akhirnya kandas dan begitu perjuangan kok luar biasa itu sakit loh. Tapi akhirnya mereka pun bahagia sampai sekarang pun hubungannya kayak kakak adik gitu. Betul. Ya, nah moga-moga kalaupun nggak nikah berarti tetap jadi saudara, tetap jadi. Ya.